Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Khaironisa dari Prodi Sastra Inggris dengan NPM 251111031. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih munakahat. Dan dari situ kita akan menjelaskan tentang arti dan hukum menikah, tujuan pernikahan, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah menikah, talak dan perceraian, talak atau perceraian, idah dan perkawinan menurut UU. Nah, dari arti dan menurut hukum nikah menurut saya melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hukum-hukum menikah yaitu hukum asal menikah, mubah atau boleh, sunnah dianjurkan, wajib diharuskan, makruh dibenci atau lebih baik ditinggalkan, dan yang terakhir haram atau dilarang. Dan kita mengapa menikah, harus menikah, yaitu dengan surat yang artinya dan diantara tanda-tanda kekuasaannya menciptakan untuk kamu istri dan jenismu supaya kamu tentram bersamanya, itu dengan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan tujuan pernikahannya itu untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang sesama lawan jenis dan ketenangan dan kebahagiaan hidup, dan untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Yang ketiga, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surat Al-Hafi ayat 18. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat wanita yang tidak boleh dinikahi, yaitu yang haram dinikahi karena keturunan. Anak perempuan kandung disebut ke bawah. Saudara perempuan seperti kandung, sedarah, dan saudara perempuan dari ibu ataupun ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya juga. Dan di sini kewajiban suami dalam menikah ini mencari nafkah, memberikan perlindungan dan rasa amat terhadap keluarga, memberi nafkah lahir dan batin dan kasih sayang pada istri dan anak. Yang keempat, memberikan bimbingan didikan dan mengatur keluarga supaya selamat sejahtera dunia dan akhirat. Yang terakhir, berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Dan kewajiban istri yaitu taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami, mengatur rumah tangga atau mengurus rumah tangga, berusaha menerima dan ikhlas pemberian dari suami yaitu nafkah. Jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami. Menjaga kehormatan dirinya dan berusaha mempercantik diri untuk suaminya dan menjaga rahasia suami dan harta suami. Dan terakhir, mengasuh, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anaknya. Dan di sini hikmah menikah yaitu menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah, dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan memperluas tali silaturahmi. Hal-hal dapat melepaskan ikatan pernikahan itu talak, faskah, khulu, lian, ila, zihar, hadinah. Dan macam-macam talak yaitu talak roji, talak bain. Talak roji yaitu talak 1 dan talak 2. Talak bain itu adalah talak suami yang tidak dapat rujuk. Dan idah adalah masa menunggu bagi seseorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuannya masa idah itu memberi kesempatan berpikir pada keduanya, dan yang kedua mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak. Dan macam-macam masa idah itu bagi istri yang diberikan. Bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai dengan lahirnya anak.
Bagi istri yang ditinggal mati suaminya jika tidak hamil, masa idahnya 4 bulan sampai 10 hari. Yang ketiga, bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa idahnya 3 kali suci. Yang keempat, bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa idahnya 3 bulan. Yang terakhir, bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa idah. Yang kedua, rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa idah dan habis. Dan di sini rukun rujuk, yaitu istri sudah pernah dicampuri. Yang kedua, yang dapat dimujuk istri yang ditalak rojah masa idahnya belum habis. Dan yang terakhir, tidak ada pakaian dari pihak suami untuk rajuk. Oke, sekian itu saja yang saya dapatkan presentasi dari fikih munakahat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.